Ketika sebelum naik ya, sesaat sebelum naik atau Mi'raj ke langit, beliau itu ditawari susu dan khamar. Ditawari susu dan khamar. Lalu beliau memilih susu. Malaikat Jibril kemudian berkata pada beliau, memuji beliau, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah. Engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah. Dalam lafaz yang lain, engkau telah mengenal fitrah, seandainya engkau memilih khamar, umatmu akan tersesat. Jadi ketika ditawari susu dan khamar, beliau memilih sesuai fitrah manusia. Pemahamannya bukan berarti setiap manusia itu fitrahnya suka susu, bukan. Karena ada orang yang kena alergi begitu minum susu, itu ada, Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksud fitrah di sini adalah manusia itu nuraninya pasti menolak untuk bermaksiat. Hatinya itu menolak bermaksiat. Jadi orang walaupun tidak diberikan pemahaman agama, kira-kira begitu, dalam hatinya dia itu menolak untuk melakukan sebuah keburukan. Dalam kejadian ini bahwa Rasulullah itu tidak memilih khamar. Itu bagian dari fitrahnya manusia. Ini makanya bertentangan dengan teorinya Sigmund Freud. Tahu ya Bapak Ibu, pakar psikoanalis ateis itu. Dia mengatakan sebuah teori tentang ego, id, sama super ego. Id itu adalah sisi diri manusia yang paling basic. Yang pertama itu adalah lapar, yang kedua adalah libido. Libido itu segala sesuatu yang menghantarkan manusia pada hasrat untuk memiliki dunia. Misalnya melakukan hubungan intim, kemaruk kepada harta, begitu. Jadi dia mengatakan id manusia itu menyebabkan manusia itu dasarnya itu kayak binatang dengan adanya id. Jadi teorinya Sigmund Freud itu meletakkan manusia itu seperti binatang. Kebutuhan dasar manusia itu adalah, fitrah manusia itu adalah berkuasa, haus kekuasaan, mengalahkan orang lain, seperti itu. Barulah kemudian di lapisan atasnya itu ada namanya ego. Ego itu adalah kondisi diri paling dasar, yaitu mengkompromikan antara realitas dengan libidonya dia. Jadi kalau id-nya manusia itu dikatakan oleh Sigmund Freud itu bahwa kita pasti kepingin, mohon maaf, selingkuh misalnya. Ego kita itu kemudian berpikir, apakah aku bisa selingkuh dengan kondisi seperti ini? Kondisi seperti ini, aku adalah misalnya pengurus masjid atau aktif di masjid, ada potensi selingkuh. Aku kayaknya nggak bisa deh, karena aku pengurus masjid, malu aku. Nah di atasnya ego ada super ego. Super ego itu kondisi manusia yang telah diisi oleh norma. Jadi manusia itu menurut Sigmund Freud, bahan dasarnya itu kayak binatang, karena diisi norma, jadilah dia ego. Kalau Islam nggak begitu. Islam nggak begitu. Manusia itu fitrahnya dulu, itu baik. Kalau dalam ilmu sejarah barat namanya altruisme. Manusia itu settingan dasarnya itu baik. Tidak diajari agama maupun norma, manusia itu cenderung berbuat baik. Ini namanya fitrah. Itu sebabnya kenapa Rasulullah itu memilih apa? Memilih minum susu, subhanallah. Ini juga bisa dipahami bahwa susu itu secara basically ya, dia bahan dasarnya kesehatan. Karena di dalamnya ada protein, ya, banyak proteinnya. Jadi konon bahkan ada secara ekstrim ya, orang mengatakan, ini belum tentu benar, tapi orang pernah mengatakan bahwa manusia itu bahkan bisa hidup hanya dengan mengkonsumsi 1 biji polen, 2 madu, 3 susu. Itu bahan dasar manusia, bahan bakunya. Tentu kalau ditambahi serat lebih bagus lagi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, beliau ketika perjalanan ke Mi'raj itu melihat 4 sungai. 2 sungai itu beliau tahu ini adalah sungai Nil, satunya sungai Eufrat. Padahal beliau perjalanan paling jauh itu ke Syams. Belum ke Irak, tapi beliau bisa melihat Eufrat. Tentu itu adalah wahyu yang diberikan pada beliau bahwa ini adalah Eufrat yang ada letaknya di Irak. Ini adalah sungai Nil, padahal belum pernah ke Mesir. Tapi belum lihat ini adalah sungai Nil. Ini dimaknai oleh para ulama bahwa kekuasaan Islam itu akan berpusat pada Jazirah Arab, di wilayah tersebut. Pertama, batas paling jauh adalah Irak, kemudian berikutnya adalah Mesir yang paling selatan. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini akan menjadi titik sentral
bagi peradaban Islam. Dan memang terbukti Bapak Ibu, di daerah-daerah tersebut, mulai dari Mesir, Irak, Jazirah Arab, Iran, dan sekitarnya, itu merupakan sebuah titik konflik yang sangat besar. Sampai hari kiamat. Bahkan pusat kebangkitan Islam berasal dari situ. Kita bisa melihat dalam sejarah memang sumber-sumber ilmu Islam, orang-orang yang populer dalam agama ini berasal dari daerah-daerah tersebut. Meskipun tidak menutup kemungkinan ya, bahwa kemudian hadis ini tidak bisa dimaknai tentang superioritas suatu kaum. Bahwa hidayah, petunjuk, kebangkitan umat Islam itu bisa dari manapun. Bahkan dalam kajian-kajian sejarah yang pernah saya ikuti, ya, saya pernah ikut kajian dari Syekh Murawih, siapa itu namanya, Profesor Dr. Murawih. Beliau berasal dari Palestina. Ketika mengkaji tentang kepalestinaan, tentang hari kiamat, beliau mengatakan bahwa salah satu potensi dari umat ini yang nanti akan menjadi mercusuar kebangkitan itu berasal dari negeri-negeri timur yang sangat jauh, termasuk negeri ini, Hazal Balad, kata beliau, termasuk negeri ini, Indonesia. Karena kita melihat negeri kita, subhanallah, setiap kali ada isu-isu yang berkaitan dengan kemanusiaan, wabil khusus isu Palestina, selalu terdepan, luar biasa. Beliau melihat 4 sungai, 2-nya adalah yang nampak, yaitu sungai Nil dan sungai Eufrat. 2 yang tersembunyi beliau tidak mengerti ini sungai apa. Para ulama menafsirkannya adalah sungai-sungai khusus yang ada di surga, yang disembunyikan oleh Allah untuk penduduk surga nanti. Jadi di surga itu kan disebutkan Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya itu apa? Mengalir sungai-sungai. Saya mencoba untuk merenungkan Bapak Ibu semuanya. Mengapa Al-Quran memilih diksi sungai untuk menggambarkan surga? Fitrah manusia itu, kalau apalagi bapak-bapak, dengar-dengar di dekat sungai itu biasanya apa? Perasaannya tenang. Betul, itu kenapa pria itu suka mancing kan ya? Karena fitrahnya manusia, dekat sungai itu tenang hatinya. Dengar suara kerucuk-kerucuk, suara air dan sebagainya, itu enak. Apalagi anak kecil ya. Anak kecil itu kalau sudah melihat sungai, bawaannya kepengen nyebur langsung. Itu fitrah kita semuanya. Surga itu settingan dasar apa yang diinginkan manusia yang tidak didapatnya di dunia. Settingan dasar. Dan semua orang itu pasti suka isinya surga. Itu makanya kemudian di dalam sejarah Isra Mi'raj itu dimunculkan narasi tentang sungai, 4 sungai itu. Kemudian beliau melihat malaikat Malik. Siapa itu beliau? Malaikat Malik alaihissalam, yaitu malaikat penjaga pintu neraka yang dalam hadis Bukhari dikatakan tidak pernah tersenyum sama sekali. Jadi tidak pernah tertawa, tidak pernah memancarkan kegembiraan, keramahan, keceriaan. Itu makanya kalau mukanya seorang muslim, ya, mukanya seorang muslim itu kemudian cemberut, nggak pernah ceria, nggak pernah berbagi sedekah senyum. Wah ini gawat ini, jangan-jangan nauzubillah, itu kan salah satu tanda-tanda penghuni neraka itu begitu. Ketakutan, kecemasan, ya. Dihilangkan atau dilenyapkan keceriaan pada wajahnya. Kemudian beliau juga melihat surga dan neraka. Diperlihatkan surga, beliau tertawa, diperlihatkan neraka, beliau bersedih. Diperlihatkan ke surga karena beliau nanti akan masuk ke situ bersama umatnya, makanya beliau gembira. Tapi ketika melihat neraka, beliau bersedih karena melihat sebagian umatnya di dalam neraka. Jadi kesedihan Rasulullah itu adalah tentang kita. Kesedihan Rasulullah itu tidak pernah tentang diri beliau. Itu hebatnya beliau. Kesedihan beliau, seluruh narasi hidup beliau, sebab-sebab beliau melakukan sesuatu, motivasi hidup beliau itu adalah tentang kita, umatnya. Yang kelima, beliau juga melihat pemakan harta anak-anak yatim secara zalim. Jadi mereka itu memiliki bibir seperti bibirnya unta. Apa itu? Monyong ke depan, bibirnya bengkak. Mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka seperti batu sebesar genggaman tangan. Jadi batu-batu itu masuk ke dalam mulutnya orang-orang yang memakan harta anak yatim di dunia secara zalim. Mulutnya terbuka lebar lalu batu-batu berjejalan masuk sampai kemudian tembus ke dubur-dubur mereka. Tembus ke belakang. Ini kan situasi-situasi ngeri Bapak Ibu ya. Bayangkan coba meteor itu datang ke bumi, menghantam apapun yang dilihatnya, tetapi secara acak.
Nah, situasi di surga itu kayak meteor itu datang ke bumi tapi presisi kepada para pemakan harta anak yatim secara zolim. Presisi, tepat, akurat. Sampai kemudian menembus ke dubur mereka. Alhamdulillah. Membayangkan segitu saja sadis. Ngeri betul. Ini makanya ini ancaman buat orang yang mengelola harta anak yatim secara zolim. Harta anak yatim secara zolim itu yang ada dalam bayangan kita, jangan dibayangkan hanya sebuah lembaga, panti asuhan gitu, bukan itu. Tapi juga termasuk orang yang kemudian berebut harta warisan. Dalam harta warisan itu ada harta anak dari orang yang sudah meninggal, si penerima waris, tapi kemudian si penerima waris itu sudah meninggal. Harusnya harta itu jatuh ke anaknya, ini diambil. Ini diambil. Ini termasuk orang yang memakan harta anak yatim secara zolim. Kita itu seringkali menganggap bahwa Islam itu hadir di masjid. Tapi kalau udah urusan warisan, kita nggak mau pakai cara Islam. Kita lebih suka pakai cara gonogini. Kita suka pakai cara gonogini. Padahal ada hikmah loh kenapa waris itu bunyinya seperti itu. Laki-laki 2 kalinya bagiannya perempuan, itu ada hikmahnya itu. Dan dikatakan di dalam hadis ini, dalam Sahih Bukhari ini, pemakan harta anak-anak yatim secara zalim itu siksanya seperti itu. Yang keenam, beliau juga melihat pemakan riba, perutnya buncit-buncit. Pemakan riba, yang memakan bunga, bank titil, rentenir, orang yang menikmati bunga bank. Makanya kemudian Syekh Qaradawi itu di dalam fikih muamalah beliau halal wal haram fil Islam itu beliau menyebutkan dalam konteks hari ini ya, kalau kita masih memiliki rekening bank konvensional cukup untuk transaksi-transaksi muamalat saja. Jangan sampai kena ribanya. Jangan sampai kena ribanya. Kalau ada ribanya ya segera sedekahkan. Segera disedekahkan karena menurut fatwa terbaru MUI itu boleh bersedekah dari dana yang kemudian itu diragukan kehalalannya, tapi untuk pembangunan fisik saja, jangan dimakan. Pembangunan fisik saja. Pertimbangannya itu adalah tentang kemaslahatan. Daripada uang ini kita tinggal, kita endapkan, malah kemudian tidak jadi kemaslahatan umat. Itu ada fikih seperti itu. Yang tidak sependapat juga nggak apa-apa. Nah, tapi di sini uang riba itu begitu. Riba itu beda dengan kredit ya. Beda dengan kredit riba itu. Jadi pemakan riba itu mereka punya perut-perut yang buncit sampai kebuncitannya itu menyentuh tanah. Ini jangan bisa bayangkan kalau ada perempuan hamil kembar 8, kembar 5 itu kan perutnya besar luar biasa. Ini buncit sampai kemudian menyeret-nyeret ke tanah. Mereka nggak bisa beranjak dari tempat mereka, saking penuhnya perut itu. Mereka dilintasi oleh keluarga-keluarga Fir'aun saat disodorkan ke neraka lalu mereka diinjak-injak. Jadi bayangkan kehinaannya pemakan riba. Dalam sebuah hadis kan bahkan dikatakan orang yang memakan riba, mencatat transaksinya, orang yang melakukan transaksi dengan pemakan riba, itu semuanya kena dosa yang sama. Bahkan dosa terkecil pemakan riba itu kan ngeri ya. Dosa paling kecil ya. Jadi dosa riba itu ada 36 pintu. Dosa riba itu. Orang yang kena dosa riba itu nanti akan memasuki neraka dari 36 pintu yang berbeda. Nah, pintu yang paling kecil, dosa paling kecil dari dosa riba itu adalah berzina dengan ibu kandung sendiri di depan Ka'bah, setara dengan dosanya yang seperti itu. Ada nggak orang yang setega itu sama ibu kandungnya berzina dengan ibunya di depan Ka'bah? Kayaknya nggak ada ya. Kalau ada nemen, dosanya nemen. Kalau ada orang melakukan seperti itu, biasanya kita mengumpat. Kita biasanya kemudian marah. Wong kita melihat ada orang haji, orang umroh, kemudian malah selfie joget-joget di depan Ka'bah saja, kita bisa menghujat kan. Saking bencinya kita dengan perilaku itu. Apalagi ada orang yang terang-terangan berzina dengan ibunya di depan Ka'bah. Hujatannya udah kayak luar biasa. Tapi kok kepada dosa riba santai. Kok kepada dosa riba santai. Yang ketujuh, beliau melihat para pezina. Beliau melihat para pezina yang tangan-tangan mereka terdapat daging yang empuk dan segar. Tetapi di sampingnya terdapat
daging yang bernanah dan busuk. Herannya, para pelaku zina ini berebut makanan daging yang busuk itu. Jadi di antara dosa para pezina itu di akhirat nanti perut mereka selalu lapar. Tetapi yang mampu diraih oleh tangan mereka adalah memakan daging yang busuk. Kalau kita dapat kiriman daging kurban, diolah dengan cara yang tidak tepat, misalnya malah diguyur pakai air, sehingga cepat busuk, kita kan marah-marah. Masih kok daging yang busuk begini. Dan daging yang busuk pasti tidak ada orang waras yang akal sehatnya terjaga yang mau memakannya, pasti dibuang. Walaupun itu daging misalnya daging sapi wagyu misalnya. Steak tenderloin, sirloin yang mahal-mahal itu. Walaupun mahal, begitu itu busuk udah nggak mau. Tapi di neraka, menurut hadis ini, orang yang suka berzina itu kemudian nanti akan memilih daging yang busuk. Kemudian yang ke-8 beliau melihat ini secara khusus wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing, para lelaki ajnabi, bukan suami mereka. Bagaimana kondisi wanita-wanita yang masuk neraka tersebut yang suka membawa laki-laki yang masuk ke dalam rumah mereka? Mereka bergelantungan pada payudaranya mereka yang diikat di atas. Payudara itu mohon maaf, itu kan bagian paling sensitif. Bagian yang tidak ada tulangnya, tidak ada kerangkanya. Seperti daging yang tumbuh begitu. Pada bagian yang tumbuh seperti itu, kemudian dicantolkan kait, sakitnya bukan main kan, bergelantungan di situ loh ya. Mungkin kalau misalnya tangan atau bagian yang ada tulangnya dikaitkan, sakitnya mungkin sakit perih. Tapi masih ada kerangkanya. Tapi ini payudara. Secara khusus Rasul menyebut tentang kondisi wanita-wanita yang suka memasukkan lelaki asing. Ini menunjukkan betapa dalam Islam posisi kehormatan wanita itu diwanti-wanti agar jangan sampai terhina. Jangan sampai terhina. Ini bukan hadis ini tidak kemudian misoginik, kalau katanya kajian-kajian feminisme itu kan misoginik, berlaku buruk kepada wanita. Enggak. Hadis ini memberikan perhatian secara khusus pada wanita tentang penjagaan akhlak mereka. Bahkan tidak boleh misalnya tetangga yang secara kebetulan misalnya sang suami itu ada perilaku nggak suka disampaikan sama istrinya, nggak suka. Terus suatu ketika suaminya nggak ada di rumah, tetangga itu minta izin ada suatu keperluan, diperbolehkan. Istri itu kemudian menolaknya. Nun sewu nggak ada suami di rumah, nggak apa-apa, jangan kemudian dimasukkan. Ini menjaga perasaannya suami. Boleh loh kita itu menolak tamu, boleh secara fikih. Tamu yang ditolak juga nggak boleh baper, ngerasani habis itu gibah ke tetangga, aku mau oleh bertamu, nggak boleh. Ketika kita bertamu lalu kemudian pemilik rumah tidak membukakan pintu untuk kita, terus kemudian kita pulang dengan hati lapang, diampuni dosa-dosanya. Ada di surat An-Nur itu. Orang yang pulang ke rumahnya setelah bertamu tapi kemudian nggak diizinkan masuk, misalnya pemilik rumah kemudian tidak membukakan pintu dan kita yakin teriakan kita cukup keras untuk bisa didengar, maka kemudian kita pulang dengan tangan hampa, lalu kita memaafkan. Diampuni dosa-dosa kita. Kebanyakan dari kita kan nggak melihat itu sebagai potensi ibadah ya. Padahal itu ibadah loh Bapak Ibu. Pulang ke rumah memaafkan pemilik rumah yang tidak memasukkan kita ke rumahnya, itu ibadah. Dan yang ke-9 beliau melihat rombongan dari penduduk Mekah. Sepulangnya dari beliau Isra, sampai beliau turun lagi ke bumi Mi'raj, naik ke langit kemudian turun ke bumi, perjalanan itu baru selesai dilakukan. Rasul melihat dengan detil peristiwa itu. Mulai dari unta mereka lepas, dan unta itu sebelum lepas, tempat minum mereka itu kemudian didorong sama unta itu minum dari tempat minum mereka. Lalu ditinggal, kabur. Rasul itu melihat kejadian-kejadian kecil itu. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan ketika Rasulullah datang, sudah di tengah kaumnya, jadi saya skip perjalanan Rasulullah yang ketemu Nabi Musa kan sudah kemarin ya, sudah periode bulan lalu saya sampaikan. Jadi ketika Rasulullah itu sudah tiba di kaumnya, menjelang subuh, beliau menyampaikan tentang ayat-ayat Allah yang agung. Mohon maaf Bapak Ibu, ada satu hal yang terlewat.
Rasulullah itu selain membawa oleh-oleh berupa perintah sholat 5 waktu, ada juga bukan perintah, sunnah Nabi yang seringkali dilupakan orang tapi kemudian dianjurkan oleh para malaikat. Setiap malaikat yang dilewati oleh Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj itu menyampaikan, wahai Muhammad, kenalkanlah kepada kaummu berbekam, karena di dalamnya terdapat kesembuhan. Jadi di antara sunnah Nabi oleh Isra Mi'raj itu sunnah berbekam. Sunnah berbekam. Sunnah Nabi berbekam dari hadis sahih, hasan maupun dhaif itu ada 22 titik. 22 titik. Ilmu bekam modern hari ini ada 440 titik mengikuti akupunkturnya orang Cina. Karena memang ada kesamaan titik-titik bekamnya Rasulullah dengan titik-titik bekamnya orang Cina. Ya, saya pernah mengaji pada guru saya itu, guru bekam sama Ruqyah itu. Beliau mengatakan ketika saya bertanya, sesungguhnya yang mengajari bekam ini siapa? Ngajari bekam orang Arab. Kok orang Cina sudah tahu? Mungkin dulu pernah ada kaum yang diutus kepadanya Nabi. Lalu diajari ilmu bekam. Yang itu bertemu dengan penduduk Cina. Lalu ribuan tahun terlewati, tidak ada lagi utusan, tapi mereka masih mewarisi tradisi bekam. Maka kemudian terjadi pertukaran dagang antara orang Arab dengan orang Cina. Karena sudah biasa ya, orang Arab, orang Cina itu sudah melakukan interaksi dagang itu sejak 3-4 milenium yang lalu. Ketika kota Yasrib pertama kali berdiri, Madinah. Itu sudah ada perjalanan-perjalanan kafilah dagang dari orang Cina. Bertemu dengan orang-orang Arab. Itu kemudian belajar tentang ilmu bekam. Bedanya mereka memakai bambu ya, kayu bambu. Kalau orang Arab memakai tanduk kerbau. Yang dikasih api sehingga ada efek vakumnya. Jadi ternyata bekam itu salah satu oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Silakan dicoba Bapak Ibu yang belum pernah bekam, silakan. Ya, lalu ada Tibun Nabawi juga fasdu itu termasuk salah satu hal-hal yang disarankan. Jadi ketika disampaikan kepada kaumnya tentang siksa neraka, tentang surga, ayat-ayat Allah yang agung berupa Isra Mi'raj itu, seperti biasa kaumnya kemudian mendustakan. Mereka meminta bukti. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu tidak bisa dilogika. Tidak bisa dilogika. Tetapi saya mendapati satu kenyataan begini. Bahwa sesuatu yang logik itu tidak selalu harus empirik. Sesuatu yang logik tidak selalu harus empirik. Empirik itu begini Bapak Ibu. Air botol mineral ini, merek Santri ini, apakah dia empirik? Iya, karena dia bisa diraba, dirasakan, dilihat ukurannya, warnanya, dan sebagainya. Tapi logik itu tidak harus selalu empirik sebagaimana kita melihat objek di sekitar kita. Sesuatu yang logik itu adalah common sense, masuk akal. Empiriknya botol ini tidak mampu menjawab apakah pencipta botol ini ada. Kalau kita memakai kaidah kebenaran itu haruslah empirik, bisa dibuktikan. Kita berarti nggak bisa membuktikan bahwa pencipta botol ini ada. Padahal pencipta botol ini pasti ada dan harus ada. Itu namanya logik, rasional. Sesuatu dikatakan ada bukan karena dia empirik. Sesuatu dikatakan ada karena dia masuk akal. Bisakah seekor semut dari Tambak Medoan Ayu ini pergi ke Malaysia? Saya mau tanya Bapak Ibu, bisakah seekor semut di lubang semut dekatnya tempat wudhu itu pergi ke Malaysia? Kalau kita menggunakan kaidah empirik, mustahil Ustaz, gak mungkin. Tapi bagaimana kalau ada Pak Guritno misalnya cangkruk di situ, semutnya nempel ke sarung beliau, masuk ke kantong. Kantong itu kemudian bajunya kemudian digantung, nggak dicuci sama istri beliau. Lalu beliau mendapatkan panggilan dari tempat pekerjaan beliau. Pak Guritno pergi ke Malaysia, ketemu sama klien di sana, dibawalah kemudian baju koko yang tadi digantung, nggak dicuci. Ada semutnya di situ. Dilipat bajunya, dimasukkan ke koper, pergi ke Malaysia. Jadilah seekor semut pergi ke Malaysia. Logikanya adalah, kalau ketemu medianya yang tepat, seseorang bisa melakukan perjalanan dengan kemanapun. Melakukan perjalanan kemanapun. Bahwa kemudian teknologi sains menyebutkan, bisa dimungkinkan seseorang itu pergi melampaui kecepatan cahaya. Bisa dimungkinkan. Teknologinya bisa. Pakai teknologi warp nggak bisa. Pakai teknologi propulsion gravitasi.
Itu bisa, pergi dengan kecepatan cahaya. Kalau teknologi itu nanti ditemukan, nggak bisa kita memungkiri bahwa lintas dimensi itu memungkinkan. Perjalanan lintas dimensi memungkinkan. Seperti teori tentang semut tadi. Jadi sesuatu itu dikatakan logik kalau dia common sense. Bukan dikatakan dia itu bisa diukur, dieksperimenkan. Bukan. Ini filosofi dasar tentang sains, tentang ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Ya, filosofi dasar. Ini berguna sekali untuk membantah orang-orang ateis atau orang-orang yang menolak Islam, yang menolak Islam melalui kisah ini. Menolak Islam lewat kisah ini. Itu makanya ilmu filsafat itu, ilmu kalam, penting untuk membantah kerancuan-kerancuan akidah. Penting itu untuk membantah itu. Jadi beliau menyampaikan ya informasi tersebut kepada kaumnya, ditolak, kaumnya kemudian malah bertanya, buktikan seperti apa Masjidil Aqsa. Beliau menceritakan Masjidil Aqsa dengan detail. Ruang-ruangnya seperti ini. Batas-batasnya seperti ini. Ada pohon apa di sana. Ada tembok apa di sana. Bapak Ibu yang harus diketahui bahwa Masjidil Aqsa itu bentuknya bukan masjid. Bangunan seperti kita. Ya. Apalagi kemudian muncul narasi bahwa masjid yang warnanya kubah emas itu bukan Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa itu yang kubahnya biru, agak kehitaman. Dua-duanya salah. Yang betul adalah seluruhnya adalah kompleks Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kompleks 14.000 meter persegi. Sebuah wilayah kota tua Yerusalem. Yerusalem itu ada dua, kota tua sama kota baru. Kota baru itu yang dihuni oleh orang-orang Yahudi hari ini, orang-orang Israel hari ini. Kota lama itu yang kemudian dijadikan kota suci tiga agama. Islam, Kristen, dan kemudian Yahudi. Yang tembok ratapan, tembok buruk di mana Rasulullah itu mengkaitkan buruk di situ, itu secara khusus dijadikan orang Yahudi sebagai tempat untuk beribadah mereka. Cara ibadahnya bagaimana? Meratap di depan tembok, mukul-mukul tembok, sambil membacakan Talmud atau Torah. Cara ibadah mereka begitu. Jangan bagi umat Islam seluruh kompleksnya, bahkan halamannya, serambinya, tempat parkir sandalnya, kira-kira begitu. Itu adalah kompleks Masjidil Aqsa. Di situ ada 8 kompleks masjid, 8 masjid. Ada Menara Daud, ada Bukit Zaitun, ada tembok ratapan, ada mihrab Salahuddin Al-Ayyubi, ada saya lupa nama, diambil dari nama khalifah, salah satu khalifah. Kemudian ada Masjid Umar bin Khattab, ada Masjid Qibli yang warnanya biru itu tadi, ada Masjid Qubatus Sakhra, tempat di mana Rasulullah itu mengendarai buruk kemudian naik ke langit. Jadi buruk itu dikaitkan di tembok ratapan itu, kemudian sholat di Masjidil Aqsa bersama seluruh ruhnya para nabi dan rasul. Wabil khusus di barisan paling depan, ruhnya para nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau mengimami sholat lintas dimensi. Seluruh nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel sholat di belakang beliau. Jadi kemudian beliau ditampakkan oleh Allah ciri-cirinya Masjidil Aqsa seperti apa. Sehingga beliau bisa bercerita, di sini warnanya begini, sudutnya begini, bisa bercerita. Mereka nggak percaya. Mereka minta bukti lebih rigid lagi, lebih detail lagi. Akhirnya Rasul menyampaikan tentang kafilah dagang dari orang-orang Quraisy yang baru sampai perjalanan ketika Rasul sampai subuh. Itu ada kafilah. Coba silakan tanyakan kepada kafilah yang baru datang itu. Kemarin mereka istirahat di sebuah sumur, ditutup sumur itu tapi untanya haus. Kemudian tutup sumur itu dibuka, diminum, habis itu untanya kabur. Coba tanya. Kemudian ketika mereka sudah nyari-nyari, untanya ketemu, akhirnya dibawa ke sini. Silakan tanya, untanya yang kabur itu unta yang itu. Di cross check kepada kafilah dagang Quraisy. Tunggu, sini. Betul nggak untamu ini kemarin kabur? Kaburnya begini-begini. Betul, kok tahu? Udah, mereka nggak bisa membuktikan lagi. Bener ini, Muhammad ini bener ini. Tapi nggak bisa, mereka tetap mendustakan. Maka tersiarlah kabar di kalangan para sahabat, berita yang meragukan itu. Hampir keseluruhan sahabat itu kemudian ragu. Dipanggillah kemudian Abu Bakar. Dipanggil ke rumah beliau. Sahabatmu mengatakan begini. Sahabatmu sedang disidang gitu. Disidang di Ka'bah. Silakan cross check, disidang dia sama petinggi-petinggi Quraisy. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq datang.
Beliau menembus kerumunan, nyampaikan pada kaumnya. Kalau sahabatku mengatakan lebih aneh daripada ini, aku akan percaya. Aku mengimaninya. Baru ketika Abu Bakar As-Siddiq itu declare seperti itu, deklarasi kayak begitu, para sahabat yang lain itu akhirnya ngikut. Iya. Bukankah kita dari awal ini mengimani Nabi, walaupun kita tidak melihat hal-hal empirik dari Nabi? Kok kita bisa lalai kepada peristiwa Isra Mi'raj ini? Akhirnya para sahabat kembali ke imanannya. Disitulah kemudian Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Artinya apa? Selalu membenarkan Nabi. Poin yang ingin saya sampaikan di sini dari peristiwa kecil ini, bahwa kebenaran itu butuh inisiator. Kebenaran itu kalau semua orang pada diam-diam saja, kebenaran itu hanya akan menjadi kasak kusuk. Maka kebenaran itu harus ada yang menyuarakan. Ketika orang sudah satu orang, walaupun satu orang, satu entitas, satu kelompok, satu kaum, menyuarakan tentang kebenaran, yang lain itu akan ikut. Speak up kalau bacanya anak Gen Z sekarang. Itu teman-teman di luar ada anak-anak Gen Z, ada anak-anak Alpha. Coba bicara dengan mereka. Apa sih yang perlu di speak up anak-anak remas kepada masjid ini? Bahasa seperti itu digunakan. Saya biasa ngomong gitu sama anak saya. Anak saya itu satunya Gen Z, paling akhir, umurnya 13 tahun. Yang berikutnya Alpha, umurnya 9 tahun, mau naik 10 tahun habis ini. Alpha. Cara ngobrolnya gitu. Abi kalau pengen tahu isi pikiran kalian, coba kalian speak up sama Abi. Begitu cara parentingnya. Pakai bahasa-bahasa begitu. Ketika kebenaran sudah speak up, sudah diutarakan, yang lain akan ngikut. Makanya kadang kita itu butuh orang-orang yang bisa menyegarkan semangat keislaman. Melihat hal yang nggak beres di masjid, hal nggak beres di RT, RW, kalau diam-diam saja hanya menjadi kasak kusuk. Seperti para sahabat ini. Betul nggak ya Nabi itu Isra Mi'raj? Kok kayaknya mustahil ya? Kayaknya nggak mungkin. Perjalanan dari Mekah ke Syam saja butuh waktu lebih dari 2 bulan. Ini kok sehari semalam sudah selesai. Itulah makanya kemudian Abu Bakar disebutkan As-Siddiq. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan surah Al-Qur'an yang berkaitan dengan perjalanan Isra Mi'raj, sebagaimana kita tahu adalah surah Al-Isra. Tapi surah Al-Isra ini satu-satunya ayat yang membicarakan tentang perjalanan tersebut. Itu hanyalah ayat pertama. Ayat kedua sampai 111 nyaris nggak ada kaitannya dengan perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu titik tolak. Bukan satu-satunya peristiwa agung. Justru peristiwa agung itu adalah setelah Isra Mi'rajnya. Yaitu kabar tentang perintah berhijrah. Nanti kita akan sampai pada episode itu pada bulan berikutnya. Jadi segera setelah peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam agama ini. Termasuk salah satunya adalah hijrah. Itu sebabnya ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau syuro dengan para sahabat. Lalu syuro itu ada 6 orang. Ya, para sahabat yang utama itu 6 orang. Beliau syuro dengan mereka-mereka, kemudian menetapkan kapan kita bikin penanggalan Islam. Penanggalan Islam itu yang dimaksud adalah awal mula tahun, bukan tanggal. Karena tanggal itu tanggalan Muharram, ya kemudian Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah dan sebagainya sudah dikenal sejak zamannya Nabi Adam. Sudah dikenal. Penamaan hari itu sudah ada sejak pertama kali risalah ini turun lewat Nabi Adam. Nabi Adam itu ilmu pertama yang diajari oleh Allah itu adalah vocabularies, kosakata. Vocabularies, termasuk adalah tentang waktu. Nabi Adam itu diajari Ahad, Isnain, Salasa dan seterusnya. Nabi Adam diajari nama-nama bulan untuk menentukan waktu. Kenapa? Karena waktu adalah dimensi yang Allah tidak menggunakannya di sisi beliau. Allah kan tidak terikat waktu dan tempat. Yang terikat waktu dan tempat itu siapa? Manusia, makhluknya. Maka Nabi Adam diajari tentang waktu. Jadi kalau ditanya kapan pertama kali alam semesta ini tercipta? Jawabannya hari Ahad 1 Muharram. Hari pertama di bulan pertama. Kira-kira begitu. Ya. Jadi diajarkan kepada nabinya ya, ilmu tentang ayat-ayat yang berbicara tentang Isra Mi'raj ternyata hanya didapati di 1 ayat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, sebuah pertanyaan menggelitik ya. Sebuah pertanyaan menggelitik, lalu ayat-ayat yang berkaitan
dengan Isra, kalau cuman di ayat pertama, ayat kedua sampai 111, surah Al-Isra itu ada 111 ayat. Itu berbicara tentang apa? Saya coba ulik satu ayat saja di ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan linabiyyi Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Ayat kedua, habis ayat pertama itu bicara tentang Isra Mi'raj. Lah kok ayat kedua bicara tentang Nabi Musa yang diturunkan kepadanya Taurat untuk Bani Israel. Menggelitik nggak kita kemudian bertanya, kenapa? Awalnya settingannya tentang berita kosmologis, perjalanan Mi'raj yang agung. Kok ayat kedua langsung menukik bicara soal Bani Israel? Rahasianya ternyata ada di ayat kedua sampai ke 9. Jadi setelah disebutkan Bani Israel, siapa Bani Israel itu? Ada di ayat ketiga. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Di ayat-ayat selanjutnya setelah dijelaskan identitas Bani Israel, disampaikan bahwa Bani Israel itu telah meninggalkan kitabullah. Karena terbukti orang-orang Yahudi itu kalau mereka beribadah yang dibaca bukan Torah. Yang dibaca adalah Talmud. Apa itu Talmud? Perkataan atau sabda-sabda dari rabi-rabi mereka. Tafsir dari Torah. Yang itu banyak berisi tentang penyelewengan-celewengan ayat. Bahkan nun sewu, mohon maaf, di dalam Talmud itu terdapat satu paragraf, satu kalimat yang menyampaikan bahwa Nabi Isa itu disiksa di dalam neraka melalui rebusan air mani laki-laki. Bayangkan seperti itu isinya Talmud. Karena seperti itulah maka Bani Israel kemudian sama Allah diambil alih kekuasaannya. Bani Israel itu memang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi penguasa dunia dulu. Sampai kemudian mereka banyak menyimpang dari kitabullah, beralih kepada yang lain. Bahkan menuhankan rabi-rabi mereka. Bagaimana kita menuhankan pemuka-pemuka agama? Apakah dengan menyembahnya? Tidak. Tetapi kita mengikuti pemuka agama yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kalau ada rohaniawan, pemuka agama yang sudah jelas-jelas itu ada kemungkaran tapi dilakukan, maka itu seperti menuhankan pemuka agama itu. Bahkan menambahkan kemaksiatan di dalam ceramah agamanya. Itu kan sudah dapat teguran salah satu mubalik ketika ceramah pakai pakaian wanita. Pakai make up, pakai lipstick. Kemudian nyanyi-nyanyi malahan. Ada yang seperti itu. Ditegur itu sama salah satu kiai itu. Loh kok bisa? Nyampaikan ilmu agama, berpakaian seperti perempuan. Bayangkan coba. Dan diundang lagi. Loh yang ngundang ini loh, akal sehatnya ada di mana? Mosok anak-anaknya mau diajari jadi boti begitu. Ini kan penyakit. Kita menanamkan pada anak-anak kita contoh-contoh yang buruk. Dan inilah Bapak Ibu semuanya, ketika Bani Israel ini diambil alih oleh Allah, ya, diambil alih hidayah dari mereka, kekuasaan yang harusnya diberikan pada mereka, diambil alih, diberikan kepada siapa? Diberikan pada baginda Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Kepemimpinan dunia ini diserah terimakan. Informasinya di ayat ini. Para ulama dari dulu sampai sekarang menafsirkan surah Al-Isra. Dengan kalau ada waktu untuk mengikuti kajian tafsir, coba minta ditafsirkan surah Al-Isra. Nanti akan muncul itu. Tafsiran bahwa ayat kedua dan seterusnya itu berisi tentang langkah-langkah teknis umat Islam untuk menjadi pemimpin dunia. Ayat ke-90 dan seterusnya berisi tentang bagaimana membangun peradaban. Dan uniknya, tahu enggak Bapak Ibu semuanya? Membangun peradaban itu digambarkan di ayat-ayat tersebut dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada kedua orang tua.
Dan ternyata peradaban itu dimulai dari mana? Dari hubungan kita dengan orang tua, subhanallah. Dari hubungan kita dengan orang tua. Disuruh di dalam surat-surat ayat-ayat yang berbicara tentang orang tua itu adalah kaulan sakilan, kaulan ma'rifan, kaulan sadidan. Kalimat-kalimat yang baik, subhanallah. Bapak semuanya demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi ahlul Quran, untuk menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mencintai para pecintanya, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Qulu qouli hadza wa astaghfiru lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.